Bapak Ibu sekalian, kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan dan Bapak Ibu sekalian bisa lihat dalam Alkitabnya atau bisa lihat di screen yang ada di depan sini. 2 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Dari firman Tuhan yang dalam Alkitab kita diberi judul di sana, penuhilah panggilan pelayananmu. Demikianlah firman Tuhan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Kalimat terakhir, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Menurut saudara, saudara punya tugas pelayanan gak? Coba. Banyak orang-orang Kristen yang tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa dia punya tugas pelayan. Kebanyakan orang-orang Kristen berpikir bahwa saya ini kan cuma customer dari gereja. Jadi gerejalah yang mempersiapkan segala sesuatu. Saya cuma datang ke gereja, menikmati gereja. Seperti layaknya kita pergi ke restoran. Kita nikmati makanannya. Sesudah itu kita bayar, lalu kita pulang, maka selesailah tanggung jawab kita. Itu adalah pemahaman dan pemikiran dari banyak orang-orang Kristen. Saya mau katakan kepada kita, itu pemikiran dan pemahaman yang salah. Saudara bukan customer dari gereja. Saudara adalah pelayan-pelayan Tuhan yang sedang dipersiapkan untuk apa? Untuk efektif dan mampu melakukan tugas pelayananmu. Makanya kalau baca di sini, ini Rasul Paulus menekankan betul kepada Timotius anak rohaninya dan juga jemaat Efesus yang digembalakan oleh Timotius pada saat ini. Dia mengatakan dengan sangat tegas, dia bilang di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Saya juga hari ini berpesan dengan sungguh-sungguh kepada kita sekalian supaya apa? Supaya masing-masing kita mengerti bahwa kita ini semuanya punya tugas pelayanan. Amin. Coba bilang begini dulu, saya punya tugas pelayanan. Amin. Amin. Cuma pertanyaan sekarang, udah tahu belum apa tugasnya itu? Karena kalau kita baca ayat ini Bapak Ibu sekalian jelas sekali Rasul Paulus mengatakan bahwa tugas tersebut
harus dikerjakan dalam kondisi apapun. Tugas tersebut harus dikerjakan dalam kondisi apapun. Ayat 2 dikatakan begini, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jadi saudara mesti mengerjakan tugas itu apakah dalam kondisi baik atau tidak kondisi baik. Apakah saudara siap atau tidak baik. Pokoknya kata Paulus harus kerjakan tugas itu. Kita kan seringkali cari alasan kan Pak Pendeta. Tapi kan saya ini orang sibuk Pak. Pak Pendeta, tapi kan saya ini bukan hamba Tuhan, Pak. Pak Pendeta, tapi kan saya ini bukan full timer gereja, Pak. Pak Pendeta, kan orang itu nggak nerima saya, Pak. Alkitab bilang, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jadi kita mesti kerjakan tugas pelayanan itu apapun kondisinya. Yang kedua, kita harus kerjakan pelayanan tersebut tadi secepat mungkin. Kenapa? Ayat 3 katakan begini, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Jadi tidak selama-lamanya tugas itu akan bisa kita lakukan. Maka mumpung masih ada waktu, harus kerjakan tugas itu secepat mungkin. Karena nanti akan ada waktunya kata Alkitab di mana mereka tidak lagi mau menerima ajaran itu. Bahkan harus mengerjakannya sefokus mungkin. Karena ayat 5 berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Kenapa mesti kuasai dalam segala hal? Supaya fokus, jangan melenceng, jangan salah arah. Bahkan harus dikerjakan dengan apa? Dengan tekun. Sehingga walaupun oleh karena melaksanakan tugas itu, kita harus menderita. Harus sabar. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik 4 hal ini, maka jelas sekali kita lihat di sana bahwa ternyata tugas kita itu begitu pentingnya sampai Paulus berkata, kerjakan dalam kondisi apapun, lakukan sesegera mungkin, kerjakan sefokus mungkin, dan kerjakan dengan sabar dan tekun. Itu berarti apa? Itu berarti tugas kita itu begitu penting. Cuma pertanyaan sekarang adalah, udah kita ngerti belum tugas itu? Karena ternyata tidak asal mengerjakan sesuatu. Karena Alkitab bilang ternyata banyak juga orang yang salah mengerjakan. Dia kira sudah mengerjakan dan dia berharap Tuhan akan angkat jempol kepadanya. Tapi ternyata Tuhan bilang enggak. Jadi ternyata kalau gitu kita mesti ngerti betul, paham betul apa tugas yang harus kita kerjakan itu. Karena kalau Bapak Ibu sekalian lihat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-23, jelas sekali ternyata banyak orang yang salah mengerjakan sehingga tidak mendapat pujian dari Tuhan. Coba lihat Alkitab saudara, Matius pasal 7. Ayatnya yang ke-22 dan ayatnya yang ke-23. Dikatakan di sana begini. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan,
Bukankah kami telah berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ternyata nanti pada hari terakhir itu, banyak orang yang akhirnya menyadari bahwa dia salah nangkap pesan Tuhan. Salah memahami tugasnya. Sehingga dia berpikir dia sudah mengerjakan tugasnya. Padahal Tuhan bilang bukan. Karena kalau baca ini kan jelas, Yesus berkata nanti hari-hari terakhir, banyak orang datang kepadaku dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Saya mau tanya, bernubuat itu pekerjaan Tuhan atau tidak? Pekerjaan Tuhan. Bukankah kami mengusir setan demi namamu juga? Mengusir setan pekerjaan Tuhan enggak? Pekerjaan Tuhan. Bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Mengadakan mujizat pekerjaan Tuhan apa enggak? Pekerjaan Tuhan. Tapi kenapa Yesus bilang begini? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Orang seringkali confused, bingung di sini. Kok bisa? Ya bisa. Makanya kita bilang, apa sih arti kata aku gak pernah mengenal kamu? Sebetulnya kata aku gak pernah mengenal kamu ini, itu lebih dekat pengertiannya sebetulnya dengan kata aku gak pernah suruh kamu mengerjakan itu. Jadi Tuhan seolah-olah bilang begini, bernubuat memang pekerjaanku, tapi bukan bagianmu itu bagiannya si Anu itu. Mengusir setan memang pekerjaanku, tapi bukan bagianmu itu, bagian si Anu itu. Mengadakan banyak mujizat memang pekerjaanku, tapi bukan bagianmu, bagiannya si Anu itu. Apa artinya ini? Artinya adalah masing-masing kita harus mengetahui dengan jelas apa yang Tuhan tugaskan bagi setiap kita. Tapi saudara, jadi kita nggak boleh ikut-ikutan ternyata. Nggak boleh rame-rame ternyata. Harus betul-betul apa? Mengetahui apa sih special purpose dari Tuhan kepadaku. Apa sih tujuan Tuhan yang spesial kepadaku. Ini yang terbanyak tidak dipahami oleh banyak orang Kristen. Ini yang paling banyak yang gak dipahami oleh orang Kristen. Kita cuma rame-rame aja. Ada yang pengkhotbah, kita rame-rame jadi pengkhotbah. Tanpa pernah kita tanya Tuhan, apa sih maunya Tuhan untuk saya? Kita seringkali mengerjakan apa yang kita rasa enak buat diri kita. Padahal mestinya bukan itu. Apa yang Tuhan mau kau kerjakan. Karena Tuhan ciptakan kita, Tuhan panggil kita secara spesifik. Tujuan Tuhan adalah supaya apa? Supaya kita melakukan tugas-tugas yang spesifik itu. Sekarang pertanyaan saya adalah, setelah sekian lama saudara jadi orang Kristen, udah ngerti belum panggilan yang spesial dari Tuhan kepada saudara? Udah ngerti? Jangan sampai nanti saudara pede gitu kan. Seperti yang Alkitab bilang ini kan. Bukankah saya telah menjadi penubuat demi namamu Tuhan. Bukankah saya telah mengusir setan demi namamu Tuhan. Bukankah saya telah mengadakan banyak mujizat demi namamu Tuhan. Lalu Tuhan mengernyitkan keningnya dan berkata, hah? Perasaan saya gak pernah suruh kamu lakukan itu.
Perasaan saya nggak pernah suruh kamu lakukan itu. Saya suruh kamu menguatkan yang lemah itu. Menghiburkan yang susah itu. Melayani orang yang di pojok-pojok sana. Kenapa saudara? Karena kan Alkitab bilang di sini. Ayat 1 tadi itu. Kita kembali kepada 2 Timotius tadi. Karena 1 dikatakan di situ apa? Nanti hari terakhir. Nanti kita ini semuanya harus apa? Harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Yang akan menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati. Jadi nanti kita ini semua akan menghadap tahta penghakiman Kristus itu. Bukan untuk menentukan kau masuk surga atau enggak masuk surga. Asal kau percaya sama Yesus pasti masuk surga. Tapi untuk menentukan apa? Upah. Saudara dapat upah apa enggak? Karena Tuhan hanya akan mengupahi orang yang mengerjakan apa yang dia tugaskan. Jadi Tuhan itu kalau saya umpamakan sama saja seperti kita. Kalau saudara pimpinan perusahaan, pimpinan organisasi, kan sering kan merekrut orang kita ini kan. Misalnya katakanlah satu kali saudara butuh seorang katakanlah misalnya akuntan, accounting gitu, yang akan membuat laporan perusahaanmu setiap bulan. Lalu bikin iklan, dibutuhkan seorang akuntan untuk mengerjakan laporan keuangan perusahaan tiap bulan. Lalu datanglah melamar seseorang, Pak saya lihat iklan Bapak, saya memenuhi syarat untuk memenuhi lowongan kerja di perusahaan Bapak. Kita tanya, apakah kau betul sarjana akuntan? Iya. Apakah kau bisa mengerjakan laporan keuangan perusahaan ini tiap bulan begini? Iya. Apakah kau sanggup setiap minggu pertama memberikan kepada saya karena saya mesti lapor kepada yang punya perusahaan? Siap Pak. Oke. Lalu kita bilang, baik. Mulai bulan depan kau kerja di perusahaan ini. Dan nanti bulan berikutnya minggu pertama kau datang lapor ke saya, berikan laporan keuangan perusahaan. Dia kerjakan kerjanya, saudara kerjakan kerjaan saudara. Nanti awal bulan depan saudara panggil si karyawan baru ini. Tolong datang ke ruangan saya ya, bawa laporan keuangan bulan ini. Lalu datanglah si karyawan ke ruangan saudara, lalu nggak bawa kertas, nggak bawa laporan. Nah, mana laporannya? Lalu dia bilang, Pak, saya nggak bikin laporan, Pak. Loh, jadi apa yang kau kerjakan selama sebulan ini? Saya cat ruangan sebelah, Pak. Ruangannya saya sudah cat warna biru sesuai dengan warna kesukaan Bapak. Kalau Bapak pergi ke ruangan itu pasti Bapak senang karena memang saya cat dan saya pilihkan warnanya sesuai dengan warna kesukaan Bapak. Saya mau tanya, kalau kau yang jadi rekturnya kira-kira ngomong apa? Nah, saya nggak gaji kamu jadi tukang cat loh. Saya gaji kamu untuk bikin laporan keuangan perusahaan. Saya nggak mau tahu kamu cat ruangan sebelah atau tidak. Yang saya harus tahu sekarang adalah mana laporan keuangannya. Karena besok saya harus menghadap yang punya perusahaan untuk menyampaikan kepada dia laporan keuangan bulan ini. Lalu si karyawan itu yang ngegel gitulah, Pak emang saya nggak bikin Pak, karena saya sibuk ngecat itu Pak. Kira-kira kalau kau bosnya gimana? Hebat kamu ya, luar biasa. Gitu? Saya yakin nggak? Pasti kita bilang begini, mulai besok saya nggak mau lihat kau lagi perusahaannya, out. Tuhan juga gitu. Tuhan hanya akan memberikan upah kepada kita untuk sesuatu yang ditugaskannya kepada kita. Nah pertanyaan saya tadi adalah, kau sudah tahu belum apa yang Tuhan tugaskan kepadamu? Kau sudah tahu belum? Udah berapa lama kau jadi orang Kristen? Sudah tahu belum apa special purpose dari Tuhan kepada saudara?
Apa panggilan Tuhan secara khusus Tuhan bagi saudara? Jangan sampai nanti ketika engkau menghadap tatanya itu dikatakan begini, anakku, saya tugaskan engkau, misalnya katakanlah, menjadi penginjil kepada orang yang di pinggir-pinggir kali sana. Lalu saudara bilang, hah? Sejak kapan itu Tuhan? Saya tahunya Tuhan, saya menjadi pengkhotbah keliling di gereja-gereja besar. Jadi kau nggak kerjakan menginjil di pinggir-pinggir kali situ? Enggak Tuhan. Jadi apa yang kau kerjakan? Ini Tuhan. Kira-kira gimana? Apa Tuhan akan angkat jempol kepada saudara? Makanya yang pertama masing-masing kita harus menemukan panggilan Tuhan yang spesifik bagi setiap kita. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi pertanyaannya adalah, setelah sekian lama kau jadi orang Kristen, udah menemukan belum? Jangan sampai nanti seperti Matius 7 ini loh. Sudah berkata, bukankah saya telah begini Tuhan, bukan saya telah begini Tuhan. Tapi Tuhan bilang, tapi sorry, saya enggak pernah suruh kau lakukan itu. Ada kalimat tadi, enyahlah dari hadapanku, hai kau sekalian pembuat kejahatan. Kenapa dia disebut jahat? Kata jahat dalam Alkitab, kata dosa dalam Alkitab itu pertama-tama bukan membunuh, mencuri, bukan. Kata dosa dalam Alkitab pertama-tama adalah tidak mencapai sasaran. Bahasa Ibraninya hamartia. Itu kita temukan di Taman Eden ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan bilang begini, Adam dan Hawa, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi tentang pengetahuan dan baik dan jahat itu Tuhan bilang, kau nggak boleh makan itu. Karena kalau kau makan itu kau akan mati. Ternyata Adam Hawa makan buah itu. Maka Tuhan bilang begini, kau dosa. Kata dosa di situ adalah hamartia, tidak mencapai sasaran. Jadi kejahatan di mata Tuhan itu bukan hanya berzina, mencuri, membunuh, menipu. Tetapi kejahatan juga ketika kita tidak mencapai sasaran Tuhan. Ketika kita tidak mencapai goalnya Tuhan. Makanya hari ini pikirkan dengan serius. Sudahkah kau menemukan special purpose dari Tuhan kepada saudara? Itu yang pertama. Jadi masing-masing kita mesti menemukan panggilan spesial dari Tuhan kepada setiap kita. Setelah kita mendapatkan panggilan spesial dari Tuhan kepada kita, yang kedua, minta Roh Kudus mengurapi engkau supaya engkau mampu mengerjakan itu. Karena Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi perlu apa? Kuasa, perlu apa? Kemampuan. Karena tanpa kemampuan dari Tuhan, kita nggak bisa maksimal mengerjakan panggilan Tuhan kepada kita. Jadi pertama, temukan panggilan Tuhan kepada saudara. Kedua, minta kuasa untuk bisa mengerjakan itu. Yang ketiga, kerjakan dengan segera, dengan fokus, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap kemampuan supaya apa? Supaya engkau bisa menyelesaikannya dengan baik. Sehingga nanti ketika engkau menghadap Tuhan seperti perumpamaan talenta itu, waktu Tuhan berkata, hai hambaku 5 talenta kuberikan kepadamu, apa yang kau lakukan dengan itu? Lalu kau dengan bangga berkata, Tuhan, 5 talenta Tuhan berikan kepadaku, aku sudah bekerja keras. Dan dapat hasil 5 talenta, sekarang ku persembahkan 10 kepada Tuhan. Maka Tuhan angkat jempol kepada saudara, dia bilang begini, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, masuk dalam kemuliaanku yang kekal selama-lamanya. Tuhan hanya akan mengatakan demikian kepada orang-orang yang mengerjakan panggilannya secara perfect. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan hanya akan mengatakan demikian kepada orang-orang yang pertama tadi memahami apa panggilannya, mengerjakannya dengan sungguh-sungguh sampai akhirnya kita
mendapat pujian dari Tuhan. Saya katakan kepada kita, itu yang terpenting yang harus kita gumuli dalam hidup ini. Karena untuk itulah sebetulnya kau ada di dunia ini. Kau ada di dunia ini bukan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya walaupun uang perlu. Kau ada di dunia ini bukan untuk membeli tanah seluas-luasnya walaupun tanah perlu. Kau di dunia bukan untuk meraih jabatan setinggi-tingginya walaupun jabatan perlu. Tapi kau ada di dunia ini untuk apa? Mencapai goalnya Tuhan. Mencapai sasarannya Tuhan. Ketika engkau mencapai sasarannya Tuhan, maka saya percaya Tuhan nanti akan angkat jempol kepada kita dan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, masuk dalam kemuliaanku yang kekal selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan.